Gengsi nggak bikin lu kaya. Gengsi nggak bikin lu sukses. Tapi kalau lu kaya atau lu sukses, lu pasti bergengsi. Wih. Selesai. Sebenarnya bisnis itu mulainya gampang ya. Tapi gimana caranya biar nggak mentok di tengah jalan? Yuk kita bahas. Hari ini gue kedatangan narasumber yang inspiratif dan luar biasa. Beliau adalah seorang founder tim Gaspol yang udah berjalan selama 6 tahun. Yang gue lihat ya, beliau ini orangnya pekerja keras, pantang menyerah, dan gak pelit ilmu. Inilah dia, Ko Johannes Tejo. Ya, thank you lo udah undang lo. Hai ya. Untuk pertama nih ya, gue tuh nyari fun fact dulu ya. Ternyata 90% orang bisnis 5 tahun pertama tuh gagal. Tapi 100% itu pasti gagal karena nggak jalanin. Ya, betul. Menurut Koko gimana? Ya betul. Jadi biasanya orang punya bisnis itu mungkin karena belum ngotot gitu ya. Jadi di awal-awal mungkin dia mengalami banyak penolakan, ada down gitu ya. Begitu down langsung kena mental tuh. Nah begitu kena mental dia langsung mundur atau langsung berhenti dan berpikir oh kerjaan lain lagi. Padahal ya sebetulnya kalau lu mau jadi sukses ya ketika ada down gitu, yang ada lu harus bangkit lagi dengan cepat dan cari lagi cara untuk mengatasi down tadi dengan yang lebih baik gitu. Bukan berarti lu keluar dari bisnis itu. Gitu. Oke, jadi untuk memulai dulu nih kita main dulu ya. Kita main myth or fact. Apa tuh? Myth or fact itu jadi kita Koko harus jawab cepet nih. Oke. Yes or no. Oke, ini gua nggak pernah, gua nggak dikasih tanya apa gua nggak tahu loh ya. Jadi bener-bener Bener-bener nih, spontan nih. Oke, ini menantang juga. Nah, yang pertama nih Ko. Yes. Bangun bisnis atau butuh modal besar? Itu yes or no. Enggak. Gak semua orang bisa jualan. Enggak. Berarti semua orang bisa jualan kan? Semua orang bisa jualan ya. Oke. Orang sukses pasti mulainya dapat dari privilege. Enggak. Oke. Bisnis asuransi cuma buat orang yang ekstrovert aja. Oh, tentu enggak. Enggak. Cuma bisnis asuransi yang menjamin income berkelanjutan. Enggak juga. Oh ya? Enggak juga. Oh enggak juga. Enggak juga. Nanti kita jelasin ya di Yes, terakhir betul. ya Kak. Oke. Dan dia nih, si Denny Oke. nih. Yang kedua ini itu pilih salah satu jawaban yang tepat dengan tepat. Oke. Soft selling atau hard selling? Dua-duanya. Enggak boleh. Soft selling. Soft selling, oke. Ditolak atau menolak? Aduh, ditolak atau menolak? Susah jawab pertanyaan lu. Ditolak atau menolak? Salah satu deh, salah satu. Mendingan ditolak. Dengan ditolak, oke. Pilih orang pinter tapi nggak bergaul atau bodoh tapi sosialita. Bodoh bergaul. Agent cantik tapi nggak pinter jualan atau agent nggak cantik tapi pinter jualan. Agent nggak cantik, Tapi pinter jualan. tapi pintar jualan. Oke. Nasabahnya bawel atau tim arogan? Nasabah bawel atau tim arogan. Oh, nasabah bawel. Oke. Team builder atau recruiter? Recruiter. Ini terakhir nih ya. Yes, terakhir. Oke. Dapat mantu out money atau mantu agent insurance? Mantu agent insurance. Oke. Dari semua myth or fact ini nih, kita ada beberapa pertanyaan sih. Boleh. Sekalian aja gue jelasin semua juga bisa. Gue. Boleh juga nanti. Oke. Jadi sebenarnya gini kok, Ya. gue dengar ceritanya nih kok. Mhm. Lu tuh sebenarnya di manual tuh udah lama kok ya? Gue sudah dari tahun 2002. 2 Juni 2002. Gue datang ke kantor Manlife sebagai anak baru lulus kuliah saat itu ya. Jadi total udah 23 tahun sampai hari ini ya. 23 tahun setengah lah. Jabatan terakhir di manual saat itu apa sih? Gue sales manager untuk employee benefit. Jadi gue itu sebetulnya basically adalah sales lah. Sales untuk jualan produk dana pensiun
sama asuransi kesehatan buat perusahaan yang kasih ke karyawan-karyawannya. Oh, oke. Mm-mm. Kalau untuk lebih detail nih kok, Yes. sebenarnya untuk mencapai jabatan sales manager itu ada privilege nggak sih kok? Enggak, jualan aja terus. Jalan terus. Mm-mm. Oke. Jualan yang banyak aja. Karena kan di dunia sales itu biasanya gini ya, beda KPI-nya itu cuma satu. Produksi. KPI cuma itu gitu. Jadi di dunia sales itu kalau lu penjualan banyak, lu dijadiin tim leader. Oh, Dengan harapan lu nanti bisa men-sharing ilmu lu ke anak-anak yang lebih baru. Cara jualannya gimana, cara ngomongnya gimana, lu bisa share ke bawah lagi. Nah, di dunia sales itu seperti itu. Oh, lu mau promosi ya, lu kalau tembus 2 miliar, misalkan, lu bisa promosi. Tembus 5 miliar, lu promosi lagi, gitu. Jadi, beda sama di karyawan yang bukan non-sales ya. Maksudnya non-sales. Gitu, Ben. Oke. Jadi Koko kalau karyawan produksi udah jago banget dong nih. Lumayan lah. Oke. Lumayan. Masih perlu belajar lah intinya. Tiga hal ya Kok ya, Mm-hmm. yang bikin bisnis insurance tuh menarik Koko. Sampai Koko tuh rela gitu bakar kapal gitu. Yes, di betul. karyawan Manulife kan udah gaji tetap, dapat bonus juga, Dapat komisi. Ya. Itu apa tuh yang mau sehingga Koko bisa pindah nih ke Oke. agent insurance? Jadi gue dulu waktu karyawan jujur ya income gue udah 3 digit lah. Udah 3 digit. Lumayan ya. Walaupun gajinya 12 juta doang saat itu, tapi income gue dari komisi itu 3 digit. Nah, gue sudah menikmati, enjoy my life benar-benar to the fullest ya. Gue keluar negeri, gue lari-lari maraton, zaman dulu masih zaman langsing ya. Tapi ternyata ada satu ketakutan yang terjadi sama gue saat itu. Kan gue tuh kerja di dana pensiun, lembaga keuangan. Jadi gue tuh memang jualan program pensiun ya. Jadi gue tahu nih ketika pensiun itu terjadi, berapa sih uang yang mungkin didapat sama karyawan-karyawan ini gitu loh. Nah dulu tuh kita pakai namanya UTK 13 2003. Besaran pesangon itu adalah 32,1 kali gaji terakhir kita. Anggaplah kali income terakhir kita lah misalkan. Nah 32,1 itu berarti di bawah 3 tahun. Karena kan kita kerja itu dapatnya 12 bulan gaji plus 1 bulan THR. Yang berarti 13 bulan dong. Iya. Kalau 3 tahun 13 berarti kan gue akan dapatnya 39 kali. Nah ini perusahaan cuma kasih 32,1 kali. Iya, Itu pun kalau lu kerja di atas 24 tahun. Kalau lu kerja cuma 15 tahun, 12 tahun, ya di bawah itu lagi. Nah, di situ gue kepikiran gitu ya, gimana kalau gue tuh dulu, misalkan gue tuh nanti pensiun umur 60 lah misalkan. Tapi gue matinya tuh mau 70, 75, 80. Gue duit dari mana Sisanya itu? gimana, gitu. Makanya gue mikir tidak ada satupun dana pensiun yang akan cukup. Karena dana pensiun yang paling cukup, yang benar itu adalah income yang akan terus jalan sampai gue mati. Nah, bisnis kerjaan apa tuh yang punya income tuh sampai mati? Ya intinya lo harus punya bisnis. Itu aja sih. Intinya harus punya bisnis. Ya, bisnis apa pertanyaan gitu. Nah, karena gue taunya asuransi saat itu ya gue masuk asuransi. Tapi memang kalau dilihat dari sisi bisnis apa yang menurut gue terbaik memang asuransi. Kok udah pernah jalan bisnis sebelumnya? Oh ya udah pernah. Aku pernah buka Korean dessert sama kayak kopi ya. Gitu ke Olala. Punya Olala Coffee, mungkin orang lama tahu lah Olala ya franchise. Aku punya Korean dessert yang pakai es serut tuh ya. Ya nggak jalan, akhirnya tutup juga. Dan Olala seperti teman-teman tahu kan very famous di zaman itu. Gitu. Iya. Tapi sekarang Olala ada di mana ya di tahun 2025 ini? Orang juga bingung ada di mana. Jadi semua bisnis tuh at the end pasti ada masa sunrise dan sunset. Nah itu yang gue lihat di insurance nggak ada sunsetnya. Gitu. Nah, dari dulu sampai hari ini kan insurance tetap ada ya. Iya. Itu yang membuat gue akhirnya memilih bisnis asuransi. Oke. Nah kan kalau gue lihat kan Koko tuh membesarkan tim Gaspol tuh udah kayak anak sendiri ya Kok. Betul. Sebenarnya tantangan terbesarnya tuh apa sih Kok dalam mengembangkan tim ini? Bisnis itu sebetulnya adalah anak sendiri. Ya, kalau lu punya restoran, lu punya bengkel, itu semua anak kita. Karena kita bangun dari nol, benar-benar nol sama kayak bayi gitu ya. Tantangannya adalah
di bisnis asuransi itu bisnis orang. Tidak ada stok barang, dan gue tidak gaji orang. Nah, karena nggak gaji orang itulah tantangannya. Kalau gue nggak gaji orang gampang. Lu nggak perform, lu nggak jalan, out. Lu sebel sama gue kick. Ya, lu bikin gue kesel, muka lu nggak enak, gue kick. Tapi kalau di bisnis asuransi nggak bisa gitu. Nah, itu tantangannya gimana handle dan how to inspire. Gue paling suka kata inspire ya. Menginspirasi orang untuk bisa believe dan sukses di dunia asuransi. Beda sama kalau lu gue nggak gaji orang. Lu gue kasih target segini, gaji lu segini. Kalau lu nggak capek, lu cut. Nah, lu harus kalau lu mau masih terima gajinya, lu harus kerja begini. KPI lu harus segini gitu. Dengan ini kan, gue nggak bisa nyuruh lu ya. Karena gue nggak gaji. Nah, instead of nyuruh, kita cuma bisa menginspirasi orang gitu aja. Nah, itu tantangannya Ben. Keren. Keren ya. Keren ya. Galak. Nah, ini kita ada foto nih kok. Foto apa nih? Kita tunjukin fotonya gimana? Boleh. Waduh, foto apa nih? Wih, Wah, oke. Billionaire Club 2022. Ganteng ya? Masih kurus nih gini-gini. Foto zaman Kayak model ganteng pada masanya, Cie. model manual gini. Nah, Iya. denger-denger nih, Koko kan udah jadi Billionaire Club 2024, terus udah MDRT 4 kali, COT 1 kali. Betul. Itu semua soft selling atau gimana kok? Oke, jadi di dunia sales, cara jualan itu menurut gua dilakukan dengan dua cara. Yang satu soft selling dan satu hard selling. Yes. Jadi kalau ditanya soft selling atau hard selling, wah, ya dua-duanya yang paling bagus ya. Cuman yang gue lihat di zaman now beda sama zaman dulu ya. Kalau zaman dulu nggak ada sosial media ya kita mau nggak mau harus hard selling. Tetapi zaman now dengan sosial media, orang juga gara-gara pandemi sekarang nggak selalu bisa ketemu, ada teknologi namanya Zoom dan lain-lain ya. Menurut gue sekarang lebih mayoritas di soft selling harusnya. Soft selling maksudnya dari Beriklan, gitu ya? beriklan. Jadi bukan berarti harus di sosial media ya, enggak. Apakah harus pasang iklan nih di sosmed? Enggak harus. Intinya beriklan ini maksud gue adalah declare. Declare kalau gua agen asuransi dan emangnya baju gue agen asuransi ya. Bajunya ya udah ini. Ya, declare. Ya, declare. Kalau lu udah berani declare dan setiap kali ketemu orang lu nggak berhenti memberikan informasi tentang gunanya punya asuransi. Nah, orang nanti ketika butuh dia akan beli. Tapi apakah hard selling perlu nggak? Oh ya perlu juga. Untuk ngebus. Jadi intinya gini, agent baru dia soft selling supaya dia pede. Tapi ketika dia nanti mulai kehabisan soft sellingnya atau dia pengen go higher production, ya dia harus hard selling. Tapi hard sellingnya itu harus yang smooth. Nah, smooth gimana tuh? Mesti join tim gaspol dulu. Nanti gue ajarin. Join tim gaspol. Iya, gitu dong ya, join ya. Dari tadi nih kok, kan gue dengerin ngomong gaspol terus nih. Apa sih artinya gaspol kok? Jadi dulu tuh gue mikirnya gini loh, ya banyak kan di dunia asuransi itu namanya harmoni, vision, energy, unity, banyak banget, Eagle, nama-nama tim seperti itu ya, Victory, ya gue ngerasa itu biasa gitu ya, dan nggak ada brandingnya, orang nggak tahu, nggak kena di hati itu. Jadi kalau gue ketemu temen kan nggak mungkin, anak Victory kan nggak gitu. Jadi gue pikir gue perlu nama sesuatu yang nama panggung lah, artis aja pakai nama panggung gitu kan. Jadi gue memberikan nama panggung ya saat itu kan yang lagi ngetren gaspol ya, apa gaspol. Ya udah, jadi gue pakai nama itu, tim gaspol, jangan kasih kendor ya. Artinya kalau lu mau sukses malu harus kerja keras sekeras-kerasnya sampai Tuhan tuh terharu. Itu prinsip gue gitu. Nah belakangan gue baru nemu
Apa tuh? Tanpa sengaja loh. Jadi semua itu memang tanpa sengaja ya. Gaspol itu adalah gue agen asuransi paling oke loh. Keren sih. Oke. Pas aja gitu ya. Ya jadi gue agen asuransi paling oke loh. Gitu. Oke loh harus gini ya. Harus gini ya. Oke loh gitu. Oke, ini next pertanyaan ya. Boleh. Kalau misalkan nih lu start dari nol nih, bener-bener dari nol yang bener-bener baru jadi agent. Rintis berarti ya. Merintis. Kayak yang sekarang mau masuk jadi agent nih kan. Nah, lu tuh ada sosok leader yang gimana sih yang pengen lu ikutin? Oke, jadi gue pun dulu mulai juga dari nol ya sebetulnya ya. Cuma bedanya gini, ya kebetulan kan leader gue ibu sendiri ya. Jadi kalau dibilang pewaris ya enggak, karena gue mulai benar-benar dari agent sendirian. Dari nol, dan gue benar-benar mulai dari agent juga gitu ya. Pelan-pelan promosi sampai sekarang gitu. Nah, kalau dibilang sosok leader yang buat agent baru. Yes, agent yang benar-benar baru. Bukan gua kan? Bukan ya. Kalau buat agent baru, leader panutan gitu ya. Ya lu cari aja sosok di atas lu gitu ya, leader senior lu, mana yang menurut lu pengen jalanin hidup dia. Ini maksud gue gini. Lu pengen nggak menjadi dia? Nah, kalau lu pengen jadi dia, ya lu boleh jadiin dia role model lu, boleh jadiin dia inspiringnya lu gitu. Role modelnya maksudnya gini, misalnya gini, gua ngeliat Jokowi sosok hebat gitu kan, tapi apakah gua mau jadi seperti Jokowi? Enggak. Ya jangan pakai Jokowi sebagai role model lu. Lu pilih senior lu di asuransi, di tim lu gitu ya, mana yang lu pengen jadi seperti dia. Nah, itu lu jalani. Jadi lu nggak hanya mencari dia punya prinsip atau dia punya etos kerja, enggak. Sampai kehidupan pribadinya pun lu harus terinspirasi. Misalnya gini, ada agen sukses gini, tapi aduh dia nggak pernah ke gereja misalkan, misal ya. Sedangkan lu orang yang rajin ke gereja, itu kan bertentangan nantinya. Jadi lu harus cari memang sosok senior, leader yang memang lu pengen. Gue pengen kayak dia. Menurut gue dia tuh bener-bener enak banget hidupnya. Gue pengen kayak dia. Nah itu lu jadiin. Itu sih buat agent-agent baru ya. Kan banyak ya senior-senior kita yang lu bisa contoh baik di dunia kerjaannya atau even sampai ke hal pribadi dia. Yang lu lihat tuh apa, lu pengen kayak dia nggak? Ya kalau lu pengen kayak dia, lu jalanin. Lu coba ikutin kan gitu. Dari sisi agent ya. Gitu. Kalau sosok leader nih yang dari gua sebagai panutan yang bagus nih ya. Gua gitu ya. Ya ibu gua sendiri lah ya sebetulnya ya. Gitu. Jadi gini, apa yang membuat gua mau jadi seperti agen sekarang pada saat itu gua kan melihat leader gua sendiri, yaitu kebetulan ibu sendiri gitu ya. Mama gua gitu. Mama gua tuh cuma lulusan SMA. Nggak pernah kuliah, bahasa Inggris juga di season Apple dia bingung gitu ya. Tapi dia bisa punya income di umur dia saat itu berarti tahun berapa tuh ya? Gue kan berarti umur dia 65 ya. Di saat dia umur 65 punya income ratusan juta, nggak pernah kuliah, cuma lulusan SMA, bahasa Inggris juga nggak bisa gitu ya. Kok bisa seperti ini? Dan timnya lama-lama makin besar terus. Nah itu yang membuat gue, dan gue ngeliat sosok leader di mama gue itu adalah umur segitu, punya income segitu, dan punya keluarga yang lumayan harmonis. Dan dulu papa gue kan direktur gitu ya, ternyata begitu papa gue pensiun, kita semua tuh bergantung sama mama. Coba mama gue nggak jadi agen, mungkin gue jadi generasi sandwich. Sedangkan di sini gue nggak pernah jadi generasi sandwich, thanks to nyokap gue gitu loh. That's why gue mau seperti dia. Makanya that's why gue mau ikutin caranya dia, mentoringnya dia, gue ikutin gitu. Karena gue pengen hidup seperti dia. Itu dimana gue nggak pengen anak-anak gue sampai jadi generasi sandwich. Gitu. Makanya tadi gue bilang kan, ya lu harus terinspirasi baik dari semuanya gitu ya. Kebijaksanaannya, etos kerjanya, apa yang dilakukan sama dia, lu ikutin. Jadi bener-bener maminya Kojo menjadi inspirasinya banget buat Kojo. Betul. Dan itu yang gue bawa ke Gaspol. Gue bilang kan, selalu gue bilang, lu nggak pengen kayak Bu Nancy, ya kan?
umur 72 saat ini, masih cantik, masih seger, energik, ya, masih energik. seger. Ya, kenapa energik? Kenapa segar di saat biasa umur 72 dan happy, cuma ya. karena happy. Nah, happy-nya bukan karena duit aja ya, tapi karena dia banyak teman, dia mikirin kerjaan, jadi otaknya nggak pernah bosen ya, dia selalu muter. Ya, jadi kan di saat tua kita katanya kan resep awet muda tuh lu nggak Ya, boleh aktivitas. supaya nggak pikun ya, Ya. lu harus punya aktivitas. Nah, aktivitasnya dia kan tinggi banget. Nah, gue pengen seperti itu. Nah, gue kasih tahu ke tim Gaspol, ya lu jadilah jadikan Bu Nancy itu sebagai role model lu. Bahwa lu sampai pengen kayak dia. Role model ya, Iya, gitu sih. Keren keren sih ya. Gila ya. Luar biasa banget ya. Umur 70-an tapi masih aktif, luar biasa. Iya. Wow, maksudnya panutan banget ya buat kita ya. Sebenarnya gini kok, ada satu step lagi di mana untuk menjadi agent kok. Itu ada kriteria khusus nggak sih kok? Untuk dia itu berhasil atau enggak? Oke, kriteria seorang agen bisa berhasil atau enggak, menurut gua satu, dia jujur ya, harus punya marketnya lah. Dia harus punya lingkungannya. Itu pertama. Tapi itu bukan faktor penunjang kesuksesan. Itu hanya mempermudah aja. Oke. Nah, bener-bener faktor, kalau ditanya faktor yang menunjang kesuksesan, dia harus believe. Yang ketiga, dia harus kerja keras. Jadi di asuransi itu bukan bisnis adu pintar ya. Tadi kan ditanya ada bodoh tapi kerja keras atau apa tadi pertanyaannya. Oke. Tapi pintar juga. Cantik pintar atau bodoh tapi rajin gitu ya. Iya. Jadi di asuransi itu bukan adu pintar tapi adu rajin. Siapa yang paling rajin, dia kan yang sukses. Nah, problemnya biasanya ketika agen asuransi itu jalan, dia rajin nih, tapi cuma di awal-awal. Akhirnya mengalami penolakan-penolakan yang bertubi-tubi, dia akhirnya menyerah. Jadi nggak sukses. Nah, supaya dia tuh ditolak terus tetap jalan, dia harus believe dulu. Dia harus percaya bahwa ini asuransi adalah bisnis yang paling tepat yang buat dia buat jalanin. Kalau ditanya tadi ada pertanyaan, apakah cuma bisnis asuransi yang paling tepat? Enggak. Gue duit gue banyak, gue mau bisnis ini. Punya pabrik tepung lah. Iya, kalau gue sekolah di Harvard, gue mau jadi ini startup Gojek, seperti Nadiem Makarim gitu ya. Tapi kan gue nggak punya privilege itu semua. Ya. Gitu. Oke. Kalau ditanya apakah yang paling tepat, ya enggak juga. Ya. Banyak bisnis yang mungkin lebih bagus, tapi problemnya do you have the privilege atau lu punya jalan hidup ke situ atau enggak? Ya kan, kalau gue mau punya startup yang unicorn, berarti gue minimal harus sekolahnya di Harvard mungkin, di luar negeri gitu ya. Atau mungkin ya gue biasa aja, tapi gue mesti ngerti IT mungkin. Lah gue dulu sampai hari ini Excel aja bingung. Ya kan, apalagi gue IT gitu loh. Jadi memang gue nggak punya kapasitas di situ. Kapasitas gue cuma ngomong aja. Karena agen asuransi itu benar-benar bisnis yang kerjaan yang simple, benar-benar simple. Lu nggak perlu pendidikan yang tinggi, lu nggak perlu terlahir dari orang kaya, lu nggak perlu punya duduk di politik, gitu-gitu nggak perlu. Benar-benar bisnis yang adil. Oke, Deko. Ini next ya, kok ya. Boleh. Tim Gaspol itu berapa kok orangnya? Kira-kira timnya itu berapa? Saat ini dari sendiri ya. Saat ini mungkin, sorry, gue jujur ya nggak hafal loh. Oh, nggak apa. Saking udah bertumbuh ya. terus, jadi gue nggak bisa update. Tapi terakhir gue lihat sih 800 ya. 800 ya. 800. Ada di Jogja. Iya, ada di Bali, Jogja, ya. kita ada di Bali, dari Surabaya, dari Medan, Bandung juga ada. Jadi Juga udah seluruh tersebar. Indonesia kayaknya. Indonesia, amin. Nah, itu kira-kira butuh modal yang besar nggak sih, kok? Butuh nekat aja sih. Nah, Butuh Mulai aja dulu ya. mulai aja dulu. Butuh modal duit gitu ya. Iya, modal. Oke. Jadi jujur lah, ketika lu mulai jadi agen mungkin nggak perlu modal. Tapi ketika lu mau bangun tim ya memang lu perlu modal. Tapi modalnya itu cuma apa sih? Modal itu cuma makan. Oh, makan bareng. Ya masa gua ke Jogja jalan kaki kan ya? Nggak, pasti naik pesawat ya. Naik pesawat kan berarti apakah itu modal ya nggak tahu gitu. Tapi kalau
beda karena saat bisa gue punya olala saat itu sama Korean Dessert itu ya, gue tuh harus taruh modal di depan misalkan 1 miliar, Yes. 500 juta, 300 juta di awal gitu. Di asuransi nggak gitu. Ya paling cuma kita ketemu klien, ya udah ketemu di mana? Ketemu di restoran ya mungkin lu bayarin makannya, tapi kan lu juga makan ya, lu juga enjoying. Atau misalkan, oh tapi kalau jadi agen berarti harus keluar duit makan terus dong, kok harus bayar-bayarin? Oh enggak, banyak cara ya. Lu bisa ketemu di rumah dia yang keluar duit makan buat lu, ya enggak. Terus atau misalkan kita ketemu di Starbucks, kan nggak perlu makan-makan juga, gitu. Kalau untuk ngembangin tim, ada modal apa? Ya itu, dengan ketika kita rekrut ya ketemu di rumah dia aja. Ya, yang penting modal dengkul ya. Ya dengkul. Ya apakah beli bensin itu termasuk modal ya gue nggak tahu ya. Mesti enggak ya. Jadi kalau dibilang modal apa, misalkan gue temu sehari ini 3 calon agent yang gue mau temuin, ya udah temuin aja. Ya kalau lu budget lu tipis ya ketemu di rumah dia kek, atau ketemu di Starbucks kek, cukup representatif juga kok Starbucks. Nggak harus di tempat mewah, lu nggak harus ajak dia restoran, kemana nggak usah. Oke. Atau ya suruh datang ke kantor. Kantor ya, Ke jadi kantor. kita ngobrolnya di kantor. Jadi dia jadi lebih trust juga kali ya, bisa juga. Nggak hanya trust ya, jadi gini, jadi gue udah alamin banyak lah ya. Jadi ketika kita mau rekrut, mungkin kita ajak di restoran mahal, belum tentu dia jalan kan? Ya. Akhirnya kita jadi investasi bodong. Jadi modal kita nggak nemu nih. Iya. Tapi kalau gue bikin di kantor, at least ketika dia datang ke kantor, itu udah 80% dia mau. Kan Iya, kantor. betul sih. Dia udah mau datang, jadi kita udah seleksi di awal tuh. Kita suruh dia ke kantor, dia mau, udah seleksi awal dulu. Karena kalau datang ke mall makan ya mungkin makan gratis mungkin mau. Mau. Gitu. Oke. Next pertanyaan. Sebenarnya aku nih. udah satu pertanyaan nih menurut gue penting sih ya. Kalau seandainya nih kok punya kesempatan dimulai lagi dari awal, Oke. bagian mana kok mau bisnis ini tetap seperti ini atau mau dikembangkan seperti apa? Kalau dimulai dari awal lagi. Dimulai dari awal dengan ilmu yang gue punya sekarang atau gue start dari nol lagi nih? Mungkin start dari nol ya. Oke, kalau start dari nol ya gue tinggal jalanin aja. Nggak mau ada yang Akhirnya kan udah ada ilmu sekarang gitu ya. Kalau udah ada ilmu sekarang, ada yang mau gue revisi atau enggak gitu ya. Iya. Yang mau gue revisi adalah gue balik ke umur gue 30. Kenapa tuh? Ya karena saat itu gue umurnya udah 40 ya. Dan tenaganya gue saat itu 40 ya begini gitu. Tapi kalau gue punya waktu, gue disuruh ulang lagi dari nol, kalau bisa nggak sekarang sih. Ketika gue ulang terus gue boleh dikasih umur 30, gue siap. Karena misalnya dulu sehari 2 klien, 3 calon agent sehari. Jadi umur gue 40, 45 ya. Tapi kalau gue mau 30 kan gue mungkin sehari bisa 6. Nah itu sih. Terus kalau suruh ulang mulai lagi dari nol gitu ya. Di umur sekarang gitu ya. Yang mungkin gue mau revisi dan lain-lain, mungkin lebih ke sistem sih. Sistem training dan lain-lain itu gue mulai dari awal. Karena ilmu gue sekarang, jadi gue udah tahu pada saat itu kan gue benar-benar merintis, Ben. Nggak ada ilmunya gitu. Ya gue jalanin aja. Gue masih ingat datang training, kita bikin training, bikin coffee shop, nggak ada yang datang. Gue pernah ya, kita Sabtu kan di agen asuransi kumpul ya. Sabtu tuh nggak ada yang datang, gue sendirian. Nggak ada yang datang. Waktu awal-awal tuh? Yes, nggak ada yang datang. Okay. Jadi waktu itu tuh bini gue bilang, saya mau ikut dong, mau lihat-lihat gitu. Dia ketawa. Nggak ada yang datang gini. Ya udah, nggak apa-apa. Gue tunggu. Jadi waktu itu gue bilang, kita ketemu di FX gitu ya, dari jam 11 sampai jam 2 gue tungguin. Nggak ada yang datang. Terus akhirnya ada satu datang jam 1:30, jam 1. Telat itu gue baru temuin. Tapi kan awalnya udah nggak ada. 2 jam nggak ada yang datang ya. Gue bilang sama bini gue saat itu, gue tungguin sampai jam 2. Gue baru pulang jam 2. Kalau jam 2 nggak ada orang ya gue pulang. Gitu. Dia bilang, udah nggak ada orang pulang aja. Jam 1:30 gitu, udah ngoceh-ngoceh dia kan. Ya pulang nggak ada orang, nggak ada yang datang nih. Pulang aja. Enggak, jam 2. Karena kan komitmen gue jam 10 sampai jam 2 gue tunggu. Terus gue pernah bikin juga dulu kayak BOS gitu ya, Business Opportunity Seminar. Gue bikin di sebuah hotel di Jakarta Pusat. Gue udah siapin makannya. Nah, buat 15 orang saat itu, buffet gitu ya. Gue udah siapin
layar screen-nya, LCD-nya, semua gue siapin semuanya. Nggak ada yang datang. Bener, nggak ada yang datang. Dan Mungkin itu itu kali membuat gue rada trauma sih. Buat gue trauma. Jadi gue ingat sekali, saking gue keselnya, itu makanan semua gue bawa pulang. Sebagian gue kasih ke sekretaris, dan sisanya gue makan sampai habis selama seminggu. Itu semua makanan gue makan sendiri. Gue ingat banget bentuknya, pokoknya sapi lada hitam. Sapi lada hitam gue makan seminggu, sapi lada hitam. Jadi yang gue kasih tuh nasinya, karena nasi kan ya udahlah ya. Jadi gue kasih nasi, terus gue kasih yang kuah-kuah yang pasti busuk lah, yang pasti cepat busuk itu gue kasih. Tapi yang lama gue makan sampai habis. Sebagai tanda gue. Tapi apakah itu gue nyerah? Ini ya orang nyerah gitu. Iya. Tapi enggak, gue saat itu berpikir, kenapa nggak ada yang datang ya? Gitu lah. Kenapa ya? Ya apa tuh effort yang kok kuat? Itu jadi gue kan waktu itu bikin hari Sabtu jam 2 siang gue bilang gitu. Iya, bukan ya. Jadi mungkin karena di hotel kali ya. Karena di hotel kan orang mungkin harus effort gitu. Satu, terus jam 2 sampai jam 4 gitu. Mungkin ada orang yang mau bisa jam 2 jam 4 nggak bisa. Dia bisa jam 10, bisa jam 1. Nah di situ gue langsung rubah. Jadi bukannya gue menyerah dan gue berhenti, enggak. Gue cari solusi lagi. Solusinya yang kedua itu gue bikinnya di mall. Di mall, gue tunggu dari jam 10 pagi mau buka sampai jam 10 malam mau tutup. Wow. Seharian tuh di mall. Seharian. Jadi lu mau datang jam berapa? Lu nggak ada alasan. Mau datang jam 10, jam 11, jam 12, jam 2, jam 4, jam 5, jam 7, itu siap. Gue tungguin. Dan itu efektif. Tapi ada problem. Mahal. Bayar parkir. Enggak, Oh, enggak. bayar makannya. Oh, bayar. Ya, karena saat itu gue bikin di restoran itu 99 di Grand Indonesia. Ya. Nah, dari pagi sampai malam mahal ya. Gue rubah. Gue di Coffee Bean. Buy one get one pakai kartu kredit. Iya. Jadi kita selalu berevolusi. Oh ini mahal ya. Gue rubah begini. Oh gue bikin di mall supaya orang bisa ya pas lagi ke mall sekalian aja gitu. Jadi bukan effort yang benar-benar gue harus bela-belain. Dan gue milih di mall-mall yang memang tengah Jakarta. Jadi semua bisa datang. Setelah itu gue pilih di Grand Indonesia ya. Efektif ya kok ya. Ya efektif. Datang 5 ya 5. Makanya sampai hari ini gue lebih senang di mall kan. Iya. Dibanding gue bikin kayak BOP, BOS yang besar gitu. Gue ngomong di depan panggung, gue merasa kurang touch. Nah itu yang membuat, makanya harus, itu pertanyaan di awal kan, gimana ya itu, ketika lu merasa gagal, nggak jalan, lu harus switch, bukan pindah ya, bukan switch itu bukan pindah bisnis nggak, ya lu switch caranya supaya lu bangkit lagi dan cari solusi buat tackle that one. Gitu Benny. Oke nih. Ini udah pertanyaan terakhir nih. Terakhir terus ya, oke. Nah, pesan nih untuk generasi muda yang baru mau mulai jalani bisnis nih kok. Oke. Apa nih pesan kok nih? Pesan gue cuma satu. Gengsi nggak bikin lu kaya. Gengsi nggak bikin kaya. Gengsi nggak bikin lu sukses. Gengsi nggak bikin sukses. Tapi kalau lu kaya atau lu sukses, lu pasti bergengsi. Wih. Gitu. Kalau anak muda zaman sekarang kebanyakan gengsi. Iya gengsian. Gengsian gue suruh jualan anggar ya, gue bisa jualan, gue nggak bisa mulai dulu. mulai. Gengs, nggak ada. Banyak orang sukses kan, kita lihat konglomerat dia jualan kelontong. Ya kayak bisa Sudono Salim, terus Eka Cipta itu kan jualan kelontong, jualan ember, jualan apa, lu bayangin jualan telur, Bob Sadino ya, lu bayangin ketika dia masih muda, temen-temennya dia kerja kantoran, mungkin di bank, tapi dia jualan telur, sekolah jualan telur, lu menurut lu bakal dihina-hina nggak tuh sama teman-temannya? Ya kayak misalkan banyak sekarang di situ siapa ya, kisah Timothy Ronald yang kita tahu kan dia jualan sedotan, jualan gel rambut di antara teman-temannya. Kemudian ada Theo Derek jualan kue lapis, jualan apa gitu ya, jualan casing handphone pada sekolah di Prasetya Mulia gitu. Nah, itu kan dihina ya, dicengin lah sama temennya, tapi dia nggak gengsi. Jadi menurut gua orang-orang kaya tuh semua nggak ada yang gengsi. Contoh dulu misalnya lebih keren lagi Steve Jobs misalkan ya. Jadi dia kan mulai dari garasi rumah ya.
Iya, betul. Dia nggak nyari gengsi yang tempat kantornya bagus, dia nggak nyari. Dia stop, jangan gengsi. Gue punya teman satu kaya raya sekarang, dan dia sekarang tinggal di Melbourne. Bisnis sudah jalan, dia pensiun dini, dia ke Melbourne, benar-benar kontrol dari sana ya. Lu mau tau kerja apa? Jualan sampah. Jualan sampah, dia kumpulin pemulung, dibayar per kilo itu loh, botol aqua. Oke. Itu jualan sampah. Jadi lulus kuliah dia caranya panggil pemulung, dikasih dimodalin untuk ya lu jualan, ambilin botol-botol aqua, jual ke gua. Itu dari situ. Dan jadi kaya raya tuh. Jualan sampah. Jadi ingat, jangan gengsi. Jangan gengsi. Kalau gengsi berarti nggak bisa. Tapi kalau lu kaya lu pasti bergengsi. Jadi kalau ada teman ngajakin lu usaha apa nggak usah gengsi. Coba aja dulu. Mulai aja dulu. Lalu lihat ketika di tengah perjalanan gagal, jangan langsung nyerah dulu. Lu coba dulu lagi. You extend lagi. Dan lu lihat di bisnis ini ada beneran orang yang sukses nggak? Yang udah jalanin gitu. Karena gini, patoknya gini loh. Gue mau mati-matian kerja 5 tahun ke depan. Nah, kenapa? Gara-gara ada orang yang 5 tahun bisa jadi seperti itu. Gue mau. Tapi kalau misalnya buat teman-teman yang kerja kantoran ya, lu lihat senior lu udah kerja 10 tahun. Lu mikir gak sih? Kalau gitu, kalau gue kerja 10 tahun, ya gue kayak dia. Nah, hidupnya dia, lu mau nggak jadi kayak gitu ya? Cuma manajer doang misalkan. Kalau nggak mau, jangan 10 tahun di perusahaan itu, karena lu cuma jadi dia doang. Oke. Jadi kesimpulan nih yang kita dapat nih ya. Kalau yang gue dapat emang yang tadi gue bilang di awal ya, si Kojo tuh orangnya yang bekerja keras, pantang menyerah, dan nggak pelit ilmu. Menurut gue tuh itu kunci sukses keberhasilan Gaspol. Amin. Sama gue lihat juga, memang orang pebisnis itu memang harus kalau ketemu stuck, ya kita harus cari jalan baliknya ke arah mana sih. Jadi jangan sampai kita kalau menemukan suatu masalah kita stuck, jadi kita diem aja. Tapi kita harus berjuang untuk mencari solusinya. Kalau menurut lu gimana? Kalau aku ya tadi yang gengsi itu sebenarnya paling ini sih, paling menentukan nih. Kalau kita gengsi, malas nawarin, kayak aduh males lah gitu ya. Jadi kayak gimana mau sukses gitu kan. Nah yang kedua sih males sih ya, yang males ya. Kalau kita rajin, mungkin kita bisa dapat yang lebih. Tapi kalau udah males, itu udah susah ya kok ya kayaknya. Betul. Jadi ya kayak misalnya gini kan, kalau lu pembantu rumah lu bisa males, ya lu kasih uang lebih nggak? Lu kasih bonus nggak? Karyawan lu males, lu kasih lebih nggak? KPI aja dalam memberikan bonus itu kan pakai KPI. Di KPI aja dihitung berdasarkan bukan dulu ya. Lu over standar KPI dia, baru dapat bonus gedean. Kalau lu cuma sesuai KPI, lu cuma bonusnya 1 kali gaji misalkan. Kalau lu di bawah KPI, lu nggak dikasih bonus. Ya sama, kayak gitu. Itu udah hukum alam. Jadi kalau lu mau dapat duit yang banyak, kunci cuma satu. Ya lu rajin. Rajin sekerajin-rajinnya. Sekeras-kerasnya, tapi yang cerdas ya, sampai Tuhan terharu. Contoh nih, misalkan, apakah tukang sapu, rajin tiap hari datang ini, tapi kok nggak naik? Ya karena kurang cerdas. Kalau dia cerdas, gue nyapu sini nih, besok gue mau lebih banyak, terus kalau lebih banyak lagi gue bingung, tenaga gue nggak cukup, gue cekin temen gue, lu bantuin gue sebelah sini ya. Gue dari sini, lu tinggal ngontek sama si yang punya rumah gitu kan, yang punya komplek itu ya, Pak, kalau saya bisa beresin ini semua dalam waktu, biasanya misalnya butuh sehari, dalam waktu 3 jam, saya dikasih bonus nggak Pak? Oh iya, ya udah bonus itu kasih orang suruh bantuin lu, jadi banyak. Kerja pintar. Ya, kayak misalkan misalnya orang ngepel gitu ya, ngepel, terus dia plus pakai tangan, wah kok capek ya? Kalau dia cerdas, gue cari mesin pel yang gue tinggal gini ada tuh yang langsung, gue pernah lihat tuh di TikTok tuh ya langsung serap gitu. Ya itu kan cerdas ya. Dia modal sedikit dia lebih pakai ini. Jadi juga ya. Jadi harus berpikir nggak cuma jadi robot ya. Kan kalau robot tuh melakukan hal yang sama berulang-ulang. Ya. Nah karena kita lebih pintar dari robot, makanya gue kurang suka dengan kata konsisten. Gue lebih suka namanya grit sebetulnya.
Grit itu artinya lu melakukan konsistensi, tapi lu bertambah baik 1% per hari. Oh. You go lebih baik. Bukan cuma diulang-ulang-ulang Iya, gitu. Ya, pencapaian lebih tinggi lagi, step lebih tinggi. Iya, lagi. nah caranya gimana ya lu pikirin. Karena jangan cuma diulang-ulang, tapi diulang dan lebih baik. Oke. Nah itu yang bisa bikin lu sukses berat. Sama pantang Gitu. menyerah ya pastinya. Jangan kasih kendor. Gaspol terus.